Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan studi kasus pelanggaran teknologi informasi semester genap 2021 sampai dengan 2022 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama adalah Ferry Aldo Sidabutar, Gladi Okiwindi Purba, Catherine Marcella Sihite, Lakita Priwasta Ginting, dan yang terakhir Soternia Jai dengan saya sendiri. Kami akan menyadakannya untuk Lakita untuk menganalisis pelanggaran etika teknologi informasi. Nama saya Lakita Priwasta Ginting, NPM saya 2083-20179. Saya akan menjelaskan pertama kali, internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kalangan muda hingga kalangan dewasa. Mayoritas menggunakan internet sebagai media bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif, akurat, dan efisien. Nah, bagi sebagian besar orang, mungkin sudah sangat mengenal dalam pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global, dalam menggunakan jaringan internet sendiri, menggunakan TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onowe Purba, menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan mengefisiensikan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, dan VoIP. Definisi internet menurut para ahli, terdapat beberapa definisi umum dari internet yang dijelaskan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut. O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Ferry Aldo Sidabutar, NPM 2083-20171. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lakita Priwasta Ginting. Di sini saya akan memberikan contoh tentang kasus etika teknologi informasi pada perusahaan PT Mustika Ratu. Berikut adalah pemaparannya. Permasalahan yang muncul adanya beberapa orang yang melakukan perilaku yang tidak etis dengan menyalahgunakan kekayaan intelektual orang lain dalam dunia cyber melalui tools di dalam dunia cyber itu sendiri. Salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah merek dagang. Beberapa orang sering menyalahgunakan nama merek dagang orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut bisa terjadi dalam dunia maya dengan menggunakan tools dari internet, yaitu nama domain atau alamat situs web. Hal ini merupakan pelanggaran etika dalam teknologi informasi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini saya sebagai peneliti akan membahas pelanggaran etika IT pada kasus domain Mustika Ratu. Alamat situs web atau domain name atau nama domain di internet berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan hukum yang memegang informasi dalam situs web internet dengan para pemakai jasa internet. Banyak perusahaan seperti Mustika Ratu menggunakan e-commerce untuk mempromosikan atau memasarkan produk mereka. Mustika Ratu membuat situs web dengan mendaftar nama domainnya. Namun ternyata ada pihak yang melakukan cyber squatting terhadap domain Mustika Ratu. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana solusi yang harus dilakukan Mustika Ratu supaya hal ini terjadi? Berikut penjelasannya.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gledo Kundi Purba dengan nomor NPM 208320140. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang studi kasus pelanggaran etika teknologi informasi yang ada di Indonesia. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen. Nah, studi kasus yang kami ambil yaitu di PT Mustika Ratu. Yang kemarin itu sempat terjadi viral karena PT Mustika Ratu ini mengalami cybersquatting. Cybersquatting itu adalah penjelasannya seperti pengambilan dari domain yang memang seharusnya itu adalah domain mereka, namun diambil oleh pihak orang lain seperti itu. Jadi Mustika Ratu di sini kasusnya Mustika Ratu memiliki nama domain mustikaratu.co.id. Kita semua tahu Mustika Ratu ini adalah perusahaan yang ataupun PT yang mengeluarkan produk kecantikan yang ada di Indonesia yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan kita di Indonesia. PT Mustika Ratu ini mengeluarkan domain mustikaratu.co.id sejak 5 September 1996. Nah, perkara cybersquatting yang terjadi oleh PT Mustika Ratu yang seharusnya PT Mustika Ratu itu mendaftarkan mustikaratu.com bukan .co.id. Jadi mereka mendaftarkan .co.id. Karena apa? Karena ada pihak yang bukan dari PT Mustika Ratu mengambil domain mereka yaitu mustikaratu.com. Dan itu tanpa izin sama sekali dari PT Mustika Ratu. Namun kesimpulan dari yang kami dapatkan dalam kasus mustikaratu.com, menurut kelompok kami berpendapat bahwa pihak lain yang mendaftarkan domain mustikaratu.com itu tidak sepenuhnya salah dan tidak selamanya salah dan belum tentu bersalah jika melakukan perizinan terlebih dahulu. Nah, tetapi mereka juga tidak bersalah apabila tidak merugikan PT Mustika Ratu maupun mustikaratu.co.id. Karena apa? Mungkin tujuan mereka membangun domain mustikaratu.com itu adalah untuk memperkenalkan produk kepada orang banyak. Atau mungkin memasarkan produk dagang mereka, produk dagang dari PT Mustika Ratu. Namun tetap saja mereka itu bersalah, pihak lain itu bersalah yang dimana mereka membuat domain Mustika Ratu tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap PT Mustika Ratu. Karena tidak tahu, PT Mustika Ratu tidak tahu, kita tidak tahu tujuan dari pihak lain itu membuat domain yang sama sekali tidak memiliki izin. Nah, jadi begitulah kasus yang terjadi terhadap cybersquatting oleh PT Mustika Ratu. Dan itu udah menjadi pelanggaran etika sih. Pelanggaran etika di teknologi informasi. Harus memiliki izin terlebih dahulu terhadap yang namanya tadi studi kasus itu PT Mustika Ratu, dan harusnya memang untuk tidak merugikan sama sekali PT Mustika Ratu dan membangun merek dagang mereka. Dan yang paling penting adalah izin dari Mustika Ratu maupun PT Mustika Ratu tersebut. Nah, jadi sekian dari presentasi ataupun penjelasan dari kasus PT Mustika Ratu oleh saya. Saya meminta maaf atas kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Catherine Marcella Sihite dengan NPM 2083-20103. Saya akan menyimpulkan hasil presentasi kami pada hari ini. Maka kesimpulan dari materi presentasi kami bahwa dalam dunia internet banyak sekali kejahatan cyber dan rawan terhadap kejahatan cyber karena keterbatasan dari pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi.
Dan cybersquatting merupakan salah satu pelanggaran IT yang merupakan kejahatan dalam dunia cyber yang melanggar HKI atau hak kekayaan intelektual. Salah satu kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Maka dari kesimpulan yang kami sampaikan tersebut, kami menemukan solusi, yaitu upaya untuk mengatasi cybersquatting tersebut, yaitu kewaspadaan dari pihak perusahaan saat mendaftarkan domainnya. Bahwa ada banyak kemungkinan nama domain dari perusahaannya tersebut banyak, dan sebaiknya mendaftarkannya untuk menghindari penyalahgunaan domain merek dari pihak lain. Dan konsumen maupun user harus lebih berhati-hati dalam menuliskan alamat domain dari situs web perusahaan yang dituju. Dan bagi cybersquatter diharapkan tidak melanjutkan praktik ini karena praktik ini tidak sah oleh Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 90 and 99 yang merupakan perlindungan nama domain merek dari Amerika Serikat. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai pelanggaran etika dalam IT pada kasus PT Mustika Ratu. Jika ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi.